Ciri-ciri kiai tapi sesungguhnya dia dukun. Ya. Jadi casingnya itu bener-bener kiai. Jadi casingnya itu pakai surban, pakai gamis. Ya. Jadi secara penampilan dia itu kiai atau ustadz lah, ya, atau guru, ya, atau mungkin habib lah. Secara casing, secara penampilan. Tapi ternyata dia itu adalah dukun. Jadi dia itu adalah kikun, ya, kiai dukun atau uskun, ustadz dukun. Kalau yang di video sebelumnya itu ciri-ciri dukun, jadi penampilannya nggak begitu mencolok seperti kiai atau ustadz. Kalau ini yang memang secara penampilan memang seperti ustadz, memang seperti kiai. Bahkan dia itu, mohon maaf, memiliki pondok, ya, atau memiliki banyak muridnya, ya, banyak santrinya. Nah, jangan tertipu ya teman-teman semuanya. Nah, ini video ini kita akan menyampaikan ini agar kita nggak mudah tertipu, ya, karena tipu daya setan itu sangatlah halus, sangatlah licik, ya, sehingga kita itu salah tapi seolah-olah kita nggak salah, kita posisi keliru tapi kita seolah-olah nggak keliru, ya. Nah, berikut ciri-cirinya, ya. Yang pertama, kiai atau ustadz itu berterus terang kepada yang datang kepadanya bahwa dia memiliki jin. Jadi ketika ada ustadz atau kiai yang mengaku, oh, saya punya jin yang nanti membantu saya, nah itulah, ya, ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, kiai dan ustadz ini memberitahu orang yang datang kepadanya bahwa yang datang ini tersihir, dirasuki jin, atau terkena hasad tanpa diminta, bahkan sebelum orang yang datang ini memberitahu keluhannya. Jadi ketika dia datang kepada seseorang kiai atau ustadz itu langsung ditebak, kamu kena sihir ini, kamu kena ain, kamu kena ini, kena ini, langsung ditebak sebelum orang itu ngomong. Ya, mirip ya seperti ciri-ciri dukun yang sebelumnya, ya. Yang selanjutnya, yang nomor 3, ya, ciri-ciri kiai kikun atau uskun, ya, memberitahukan rahasia orang yang datang kepadanya tanpa diminta orang yang datang. Jadi dia tahu rahasia-rahasia kita yang datang kepada ini. Jadi seolah-olah itu orang ini benar-benar sakti, ya, gitu ya. Dia tahu apa yang saya sembunyikan. Dia tahu, ya, sesuatu yang penting yang saya sembunyikan. Nah, begitu, ya. Ya, yang ciri yang keempat, kiai atau ustadz ini memanggil nama selain nama yang hadir bersamanya. Ya, seperti wahai Muhammad, hadirlah ke sini. Sedangkan yang hadir semuanya perempuan. Jadi wahai si, dia manggil nama gitu. Dia memanggil nama dari alam gaib itu. Ya, seperti itu. Ciri-ciri yang kelima, kiai atau ustadz ini menyuruh pasiennya berdiri, lalu dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini bahayanya di situ, ya. Dia membaca ayat-ayat Al-Quran, dibacakan Al-Quran dan berkata, yang tersihir mundur ke belakang, yang dirasuki jin maju ke depan. Jadi seperti itulah kikun, ya, atau uskun itu melakukan mendiagnosa orang itu kena sihir apa enggak, gitu. Jadi untuk menentukan kasus sihir, ya begitu perintahnya. Jadi disuruh berdiri, disuruh ngajiin, habis itu ya disuruh maju, ya, yang kesurupan, yang mundur kena sihir. Nah, seperti itu. Dan pasiennya itu nanti ikut aja. Jadi seolah-olah ada yang menggeser sendiri badannya. Jadi sempoyongan begitu sudah pasiennya itu. Kok bisa begitu? Iya, khodam-khodam dari dukun itu bermain di situ. Ya, bermain di acara tersebut. Ya, subhanallah, ya. Yang keenam, ciri-ciri kiai, ya, kikun atau uskun adalah dia itu menundukkan pasiennya lalu dibacakan ayat Al-Quran. Ya. Lalu yang tersihir angkat tangan kanannya, yang dirasuki jin angkat tangan kirinya. Sama seperti ciri-ciri yang sebelumnya, cuman ini ngangkat tangan. Kalau yang tadi kan disuruh maju, disuruh mundur, ya. Ini suruh angkat tangan kanan, tangan kiri. Jadi disuruh angkat seperti apa ya istilahnya kalau kita itu hipnotis. Jadi pasiennya itu akan terhipnotis gitu.
Jadi dia akan ketika diperintahkan begitu dia akan angkat. Oh, ternyata yang sihir angkat tangan kanan. Yang ada gangguan jin ada tangan kiri. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu yang dilakukan setiap dia mau mengetahui penyakit pada pasiennya. Ciri yang ketujuh, kiai atau ustadz ini berkata ketika jinnya keluar, tarik dia. Saat ini pasien masih seolah-olah ada seorang yang menariknya dari salah satu anggota tubuhnya. Jadi ketika jinnya keluar, dia berkata ketika jinnya keluar, tarik dia. Jadi kalau dikeluar ditarik lagi gitu loh. Seperti itu, ya. Jadi, waduh, subhanallah. Sesungguhnya banyak kejanggalannya. Cuma kalau kita nggak ngerti ilmunya, nanti kita nggak tahu apa-apa, ya. Yang selanjutnya, ciri-ciri yang ke-8, apabila pasien mengamuk, kiai atau ustadz ini berkata, pegang dia atau ikat dia. Dan pasien menemukan tangannya dilipat ke belakang seolah-olah ada orang yang memegangnya atau benar-benar diikat. Jadi kalau ada pasien kesurupan, dia bilang, ya, ikat dia, pegang dia. Maksudnya apa? Dia memerintahkan khodamnya itu, ya. Si kiai dukun itu memerintahkan khodamnya itu untuk mengikat tangan pasien itu, gitu. Sehingga pasien itu langsung terikat, gitu. Jadi itu perintah, ya. Ya, perintah kepada khodam-khodam kiai dan ustadz tersebut. Ya, selanjutnya, jadi kalau mengamuk begitu, nanti seolah-olah apa ya? Keren banget gitu loh. Ada orang yang ngamuk, ada orang yang kesurupan ngamuk, lalu ikat dia, tarik dia, langsung terikat. Begitu. Ya, subhanallah. Ya. Jadi dahsyat sekali ya. Memang betul Kikun ini kalau kita lihat itu seperti wah, ini sakti banget nih, ini wali nih gitu lah. Kita terjebak, banyak terjebak di situ teman-teman semua, ya. Yang selanjutnya, kiai atau ustadz ini menunjuk dengan isyarat yang aneh di saat jinnya hadir sesuai dengan sepakatannya dengan jin yang bekerja sama dengannya. Jadi apa ya? Ada tingkah-tingkah aneh ya, ya yang memberikan isyarat ya, seolah-olah nanti jinnya itu jangan dipukul ya. Jinnya itu jangan disakiti. Jadi gimana ya istilahnya ya? Jadi Kikun ini kan punya khodam gitu ya. Jadi khodam itu ya bekerja sama dengan setan yang ada di pasien tersebut gitu loh. Dan bahkan si dukun ini bisa memasukkan setannya dukun itu, ya setannya kiai dukun itu dimasukkan kepada orang tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ketika dimasukin setannya dukun ini, pasiennya itu kesannya membaik gitu loh. Kesannya sembuh gitu loh. Tapi sesungguhnya itu nanti akan menjadi sapi perah dari dukun itu sendiri. Ciri-ciri yang ke-10, kiai atau ustadz ini menunjuk ke arah leher pasien seolah-olah di tangannya ada pedang yang akan dipakai memukul leher pasien. Dan saat itu pasien merasa seperti terpotong, lalu sadar kiai ustadz itu berkata, pasien saya sudah membunuh jinnya. Sebenarnya dia tidak membunuhnya. Jadi ketika ada orang sakit, ada orang kegangguan jin, ada orang kesurupan, itu kasih tangan begitu, ya. Lalu disembelihkanlah begitu, seret gitu, kepada leher si pasien tersebut, lalu dia bilang, saya sudah membunuh setannya. Nah begitu teman-teman semuanya. Unik ya ciri-cirinya ya. Ya, ciri-ciri yang 11, ciri-ciri yang 11, kiai atau ustadz ini memukul ke udara dengan tongkat yang ada padanya. Lalu jin yang dibebaskan berontak. Jadi dia punya tongkat ya, lalu dipukulkan. Set gitu ya. Dipukulkan ke atas, set gitu ya. Jadi langsung seketika dipukulkan ke atas begitu ya, atau dipukulkan ke depan begitu, langsung seketika pasiennya teriak. Keren nggak itu kalau di mata orang awam? Yang sakit duduk begitu lalu dipukulin tongkat, set, langsung kesurupan misalkan. Keren nggak itu? Keren bagi orang awam. Wah ini kiainya keren banget nih, begitu ya. Ya subhanallah ya. Ya bukan hanya tongkat, itu bisa seperti surban yang dia pukulkan, ya, sajadah yang dia pukulkan, ya. Atau mungkin apalah ya sesuatu yang dia miliki secara khusus gitu. Dimiliki kiai itu secara khusus. Kopiahnya dipukulkan,
langsung seketika di kesurupan orangnya. Nah, seperti itu. Jadi langsung berteriak tuh setan dalam tubuhnya. Subhanallah. Ciri-ciri yang ke-12, kadang kiai ya, atau ustadz ini mengklaim bahwa sihir itu ditanam. Lalu kiai atau ustadz ini mendatangkannya dalam bentuk bejana yang sebelumnya dalam keadaan kosong, lalu ditaruh pada potongan kain bekas pasien dan diletakkan sendiri atau di bawah meja yang sudah dipasang dan sebelumnya proses pengobatan. Jadi ya seperti yang di tayangan-tayangan ya YouTube atau apa ya. Jadi ada dia minta seperti guci itu ya, terus dikasih kain, nanti ditutup, dimantrain, nanti muncul di situ. Ada barang ini, ada barang pendaman di sini, ada barang goib di sini. Nah, ini ada kirimannya di sini, sihirnya ada di sini. Nah, nanti dia memunculkan pada ini, pada gentong-gentong itu gitu loh teman-teman. Ya, itu tipu daya semua ya. Bahkan kalau di pesulap merah itu dibongkar sama pesulap merah ya. Bagaimana bisa mengeluarkan barang-barang yang demikian. Selanjutnya, ciri-ciri yang ke-13, kiai atau ustadz ini mengklaim melihat jin pada mata pasiennya. Jadi dia bilang ya kiai ini bilang, kamu di matanya ada jin. Ya, atau mungkin di bagian lain, di dalam tangan kamu ada jin ternyata. Di kepala kamu itu kamu ditunggangin ini gitu. Kamu diikat kakinya, ada yang gandolin. Nah, seperti itu. Jadi dia mengklaim bisa melihat jin. Ya, jadi kiai atau ustadz atau siapapun itu yang mengklaim bisa melihat jin, itu berarti itu kikun ya, kiai dukun ya. Jadi casingnya aja kiai, tapi sesungguhnya prakteknya adalah perdukunan. Kadang pasien ini kesurupan sebelum pengobatan dimulai. Jadi belum apa-apa, ya setannya udah kesurupan duluan. Dan jin yang bekerja sama dengan kiai ini atau ustadz ini berbicara melalui lisan pasien. Lalu dia bercerita begini begitu dan sebagainya. Menceritakan apa yang terjadi pada orang tersebut. Jadi sebelum ada pengobatan, dia datang itu langsung tiba-tiba kesurupan, lalu dia cerita, oh si A ini begini, sakitnya begini begini begini, sudah lama begini. Jadi yang cerita itu setannya, yang cerita itu jinnya teman-teman semua. Ya. Selanjutnya, kiai atau ustadz ini tidak bisa mengobati kecuali ada bersamanya orang tertentu yang menemaninya, seperti istrinya, anaknya, dan temannya. Di dalam tubuh orangnya terletak jin yang bekerja sama dengannya. Jadi ciri-ciri kiai dukun itu adalah dia punya rekan, punya partner, punya teman yang selalu dibawa, dan itu sebagai bahan mediumisasi. Ya, jadi misalkan dia ketika ngobatin dia itu kiainya ini berdua, ya, lalu ketika ada orang sakit dia lakukan begini, saya akan panggil setannya kamu, saya dimasukkan kepada yaitu tadi rekan dukun tadi itu, rekan kiai tadi itu, dan rekannya itu yang kesurupan, lalu yang kesurupan itu yang cerita panjang lebar gitu. Sesungguhnya itu adalah ya jin utusan dari dukun itu, kiai itu sendiri ya. Jadi memang kiai ini bekerja sama dengan jin tersebut. Selanjutnya, kiai atau ustadz ini berkata, kita akan menghukum jin yang ada dalam tubuh pasien ini. Jadi ucapannya begitu. Jadi dia akan menghukum, ya, dia akan apa ya, mengikat, ya, ya intinya ya seolah-olah penghakiman ada pada dia gitu loh. Ya, padahal ya udah kalau setannya mau keluar keluar aja, ngapain dihukum? Kalau nggak mau ya kita doakan semoga Allah hancurkan gitu. Begitu ya. Dan selanjutnya ciri-ciri yang ke-18, pada saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kiai atau ustadz ini berkata kepada jinnya, saya melihatmu, kamu ada di lengan kanan, kamu ada di lengan kirinya, kamu ada di kakinya, dan kamu ada di perutnya. Dia menentukan tempat-tempat jin tubuh pasien. Jadi kiainya itu menyebutkan, oh kamu sakitnya, setan jinnya di sini, setan jinnya di tangan kanan, setan jinnya di tangan kiri. Nah seperti itu teman-teman semua ya. Jadi ya minimal kita belajar lah. Agar apa? Agar kita tidak terjebak, agar kita tidak tertipu oleh kedok-kedok orang yang
membawa itu agama ya. Seolah-olah dia itu seorang ustadz atau kiai tapi ternyata prakteknya adalah perdukunan. Jadi kita jangan mudah terpengaruh oleh casing atau penampilannya ya. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Ini yang bisa saya bantu, saya sampaikan ya, moga-moga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.